Awali pada 7 Oktober 2001. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa teror pada tahun 2001, pihak Amerika menurunkan 1.300 prajurit untuk menyerang Afghanistan hingga pada tahun 2011 jumlah pasukan semakin bertambah mencapai 9.000 prajurit. Dan pada masa itu, pihak Amerika telah merekrut 50.000 orang Afghanistan yang mereka tugaskan sebagai penerjemah. Selain mendapat visa bulanan, mereka juga dijanjikan akan diberikan kesempatan untuk bermigrasi ke Amerika. Hingga pada bulan Maret 2018, tepatnya di Laskar Gah, Afghanistan, terlihat satu unit pasukan Amerika yang dipimpin oleh Sersan John Kinley harus mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Di situ, supir truk yang tidak mau mobilnya diperiksa tiba-tiba menjauh dan seketika mobilnya meledak yang menewaskan satu orang prajurit dan satu orang penerjemah. Setelah mendapat musibah itu, Sersan John pun kembali ke pangkalan militer. Di situ dia meminta satu orang prajurit dan satu orang penerjemah baru untuk menemaninya dalam misi perakitan senjata pasukan Taliban. Satu orang prajurit kini sudah bergabung dengan pasukan John dan satu orang penerjemah yang terpilih adalah Ahmed Dullah. Ahmed ini menguasai 4 bahasa dan ahli dalam bidang mesin mobil. Don't disappoint, turn out to be a pain in the ass. Understood. Misi pertama yang dilakukan bersama Ahmed adalah mendatangi tempat pemukiman padat penduduk, di mana ada sebuah bangunan yang sudah menjadi incaran pasukan militer Amerika. Sersan John pun segera memerintahkan prajuritnya untuk memeriksa tempat tersebut, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Karena mendapat informasi yang tidak akurat, John tidak mau membuang-buang waktunya dengan informasi yang tidak akurat ini, dan menurutnya informasi dari pusat tidak pasti. Dia pun menemui atasannya untuk meminta petunjuk yang lebih akurat lagi. Lalu atasannya mengatakan, lakukan dengan caramu saja. Kemudian John menemui Declan O'Brady. Di situ Declan memberi gambaran orang yang harus dia cari karena itu bisa mendapatkan informasi. Kemudian John menunjukkan sebuah dokumen kepada Ahmed. Hingga malam harinya mereka pun melakukan pengintaian terhadap orang yang bernama Faraj. Ketika dihadapkan kepada Ahmed, ternyata Faraj mengenali Ahmed dan mengancam akan membunuh keluarganya karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Namun Ahmed tidak merasa panik dan langsung menyampaikan tawaran dari John. Dan akhirnya Faraj menyetujui setelah mendapat uang tips. Di situ Ahmed menanyakan lokasi perakitan bom orang Taliban. Lalu Faraj memberitahukan 2 lokasi yang dia ketahui. Dengan mendapatkan sebuah informasi yang cukup akurat, keesokan paginya pasukan John telah bersiap untuk melakukan strategi mapping dari jalur singkat rute pertama. Lalu di situ prajurit yang bernama Hadi yang juga seorang interpreter menyarankan agar tidak melewati jalur singkat tersebut dengan alasan jalanan yang rusak parah karena akan memakan waktu cukup lama. John pun setuju dengan pendapat Hadi itu. Mereka akhirnya bergegas berangkat. Saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Ahmed meminta John untuk menghentikan mobilnya. Menurut Ahmed, Hadi telah menjebak mereka karena sebenarnya jalur singkat yang akan mereka lewati sebelumnya itu ternyata baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, John segera menyuruh prajuritnya untuk mengawasi keadaan sekitar. All clear. Lalu drone milik GC melihat mobil Taliban yang bergerak ke arah mereka dan akan membantai mereka semua. Says they have his family. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah tambang. Karena merasa ada yang tidak beres, mereka pun memeriksa dan mengamankan tempat itu. Saat memeriksa, GC menemukan segudang senjata dan John menemukan 4 orang yang sedang merakit sebuah bom. Tidak berselang lama, para Taliban yang mengetahui kedatangan militer Amerika pun seketika langsung menyerang dari segala arah.
Namun sialnya, mobil yang mereka kendarai mengalami pecah ban, sehingga mereka pun harus berlari masuk ke dalam hutan. Lalu di situ terlihat John sangat sedih karena semua anggotanya gugur dalam aksi baku tembak tadi. Saat pagi harinya, John yang sudah bangun terlebih dahulu, dia kemudian membangunkan Ahmed untuk segera bergegas pergi karena mengingat banyaknya pasukan Taliban yang sudah berkeliaran di sekitar hutan. Lalu, John dan Ahmed yang merasa terkepung memutuskan untuk putar balik dan memilih jalan baru. Hingga sore hari, mereka menemukan adanya sebuah rumah kosong yang akan mereka jadikan sebagai tempat beristirahat. We'll rack up here for the night. Sementara itu, pasukan Taliban terus melakukan pencarian sampai malam gelap. Keesokan paginya, melalui radio milik orang Taliban yang sempat John curi tadi, John meminta Ahmed untuk menerjemahkan pembicaraan pasukan Taliban dari radio tersebut. Pasukan Taliban di radio mengatakan bahwa mereka melihat sebuah rumah kosong. Mendengar hal itu, John dan Ahmed pun segera bergegas untuk pergi. Ahmed. Namun, saat John akan dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba pasukan Taliban itu ditembaki oleh Ahmed yang ternyata dia masih hidup. Di situ, Ahmed yang masih dalam kondisi baik segera menolong John yang saat ini tertembak dan tidak berdaya. Kemudian Ahmed membuat sebuah tandu untuk membawa John pergi dari tempat tersebut. Ahmed pun menyusuri jalan setapak pegunungan Afghanistan untuk menghindari pasukan Taliban yang ada di mana-mana. Sampai suatu daerah, Ahmed menemukan sebuah kota kecil dan Ahmed membeli sebuah mobil untuk mempersingkat waktu. Saat di tengah perjalanannya, Ahmed melihat 3 orang Taliban yang hendak menumpang di mobilnya. Di sepanjang perjalanannya, Ahmed mencoba untuk tidak panik karena John ada di bak mobil dengan ditutupi tumpukan karpet. Dan akhirnya 3 orang Taliban itu turun dan meninggalkannya. Sampai pada sebuah padang pasir, Ahmed menemukan tenda para penggembala dan dia pun menawarkan mobilnya untuk ditukar dengan makanan, minuman, serta kereta dorong milik penggembala itu. Ternyata penggembala itu sangat membenci Taliban. Oleh karena itu, penggembala bersedia membantu Ahmed dan juga para penggembala memberitahu Ahmed bahwa para Taliban telah memasang harga yang tinggi untuk kepala Ahmed dan John. Kini, pasukan Taliban telah dikerahkan untuk memeriksa setiap desa dan Ahmed tidak akan melewati jalan utama. Dengan menarik gerobak itu, Ahmed melintasi beratnya medan berbatu, dinginnya malam, serta panasnya siang. Jalan yang naik turun sehingga membuatnya sangat kelelahan dan hampir membuatnya putus asa. Ketika semua usaha telah dikerahkan oleh Ahmed, akhirnya kelelahannya selama ini tidak sia-sia. Dia pun melihat pangkalan Amerika tidak jauh lagi dari posisinya saat ini. Ketika sudah berada di dataran rendah, dia mampir ke sebuah warung kecil yang menjual buah-buahan dan minuman.
Saat baru saja melepaskan rasa hausnya dan berniat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada sebuah mobil Taliban datang. Awalnya, orang Taliban itu tidak mencurigai Ahmed, namun Ahmed yang lupa tidak menutup bagian kaki John, sehingga membuat satu orang Taliban yang duduk di situ pun merasa curiga dan ingin membukanya. Dan tidak lama setelah itu, beberapa pasukan Amerika pun datang dan membawa John untuk segera mendapatkan perawatan medis. Welcome home, Mr. Kinley. Setelah menjalani perawatan selama 2 bulan lamanya, akhirnya John diperbolehkan pulang. Declan pun langsung mengunjunginya dan mengatakan bahwa John juga telah diberikan penghargaan atas perjuangannya karena telah berjalan 100 km. John di situ merasa tidak pantas mendapatkan penghargaan itu karena dia saat ini tidak ingat apa-apa. Declan juga mengatakan tentang Ahmed yang terus dicari oleh Taliban dan Ahmed juga terus bersembunyi untuk menghindari pasukan Taliban. Lalu Declan di situ memberitahu John kalau dia telah menghubungi Ali, adik dari Ahmed. Ali ini adalah seorang pengedar narkoba. Declan meminta Ali agar memberitahukan keberadaan Ahmed saat ini. Namun Ali tidak mau memberitahu sebelum mereka mendapatkan visa yang telah dijanjikan oleh pihak Amerika. Mendengar hal tersebut, John segera menghubungi pihak imigrasi untuk menanyakan pengajuan visa yang diajukan oleh Ahmed Abdullah. Hingga sampai beberapa hari, John menghubungi semua pihak imigrasi, tetapi hanya alasan-alasan yang tidak masuk akal yang John dapatkan. Waktu pun berlalu sampai 1 bulan lamanya, John tetap menghubungi pihak imigrasi, namun dengan jawaban yang sama, bahwa Ahmed harus menunggu 9 bulan untuk bisa mendapatkan visa tersebut. John yang sangat kesal seketika meluapkan semua emosinya, dan saat itulah John mengingat semua kejadian ketika Ahmed berjuang menyelamatkannya. Lalu John menemui Declan dan mengungkapkan semuanya. Kemudian Declan menyarankan agar dia menyewa jasa seorang agen keamanan swasta yang bernama Eddie Parker untuk membantunya mencari Ahmed di Afghanistan. Tanpa membuang-buang waktu, John pun langsung terbang ke Afghanistan, di mana tempat dia ditugaskan dulu. Kedatangannya pun disambut langsung oleh Eddie Parker dan mereka pun langsung membicarakan tentang bisnis yang akan mereka kerjakan. Di situ, Parker berbelit-belit dengan menyuruh John harus menunggu selama 3 hari untuk mendapatkan bantuan penuh darinya. John yang tidak sabar harus menunggu 3 hari pun akhirnya berangkat sendiri dengan peralatan perjalanan yang diberikan oleh Parker. Kemudian, sesampainya di sebuah kota kecil yang bernama Charikar, lalu John pergi ke kafe untuk bertemu dengan Ali. Selama ini, Ali masih belum diinterogasi oleh pihak Taliban karena dia masih ada bisnis dengan mereka. Namun, untuk agenda kali ini, yaitu membawa Ahmed dari persembunyiannya adalah sebuah tugas yang sangat berbahaya bagi John. Maka dari itu, Ali telah mengatur agar John ditemani oleh orang kepercayaannya yang bernama Puya. Puya ini adalah supir truk andalan Ali yang sudah tahu tempat-tempat orang Taliban melakukan pemeriksaan. Tanpa harus menunggu lama, mereka memutuskan segera bergegas berangkat. Sesampainya pada pos penjagaan pertama, masih bisa lolos dengan menunjukkan surat jalannya. Hingga sampai pada pos penjagaan kedua, dan para penjaga ini tidak memperbolehkan Puya lewat. 2 penjaga itu memaksa ingin melihat apa isi dalam truk yang Puya bawa. Ketika salah satu penjaga masuk ke dalam truk, mau tidak mau, John harus menghabisi 2 orang penjaga tersebut. Namun, kejadian itu telah terpantau oleh salah satu orang Taliban yang berada di belakangnya. Dan dia telah melaporkannya kepada atasannya. Kemudian orang Taliban itu membuntuti mobil truk Puya hingga mereka telah tiba di sebuah desa terpencil. Di situ John melihat Ahmed dan segera menghampirinya lalu mengatakan maksud kedatangannya, yaitu untuk membawa Ahmed beserta keluarganya pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Kemudian orang Taliban yang tadi membuntuti mereka terlihat sedang menghubungi atasannya dan mengatakan bahwa orang yang mereka cari selama ini telah dia temukan, yang tidak lain adalah Ahmed Abdullah dan John Kinley.
Atasannya yang mendengar hal tersebut pun seketika mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap John dan Ahmed. Ketika John, Ahmed, dan Puya berjuang menghadapi banyaknya pasukan Taliban, mereka mengalami nasib buruk di mana semua amunisi peluru telah habis. Saat mereka sudah pasrah akan keadaan, tiba-tiba sebuah ledakan hebat terjadi. Ternyata pesawat tempur Amerika telah datang membantu, sehingga membuat keadaan pun berpihak kepada John dan Ahmed. Kemudian helikopter Amerika mendarat dan tim Eddie Parker pun segera menghampiri mereka. Di situ Parker mengatakan kalau dia akan memberikan layanan gratis jika John mengatakan dari awal siapa dia sebenarnya. Akhirnya John dan Ahmed beserta istrinya telah berhasil diselamatkan. Saat menaiki helikopter, Parker memberikan sebuah visa untuk Ahmed dan istri serta anaknya. Mereka pun dibawa ke pangkalan militer Amerika dan pesawat kargo telah menunggu mereka untuk dibawa ke Amerika.